Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-6. Ada Pokemon bertipe hantu atau daun, yaitu Phantom dan Pumpkaboo beserta evolusinya. Pokemon bertipe es yaitu Bergemite beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe terbang atau naga yaitu Noibat beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe peri, Pokemon bertipe kegelapan atau terbang, Pokemon bertipe naga atau tanah, Pokemon bertipe karang atau peri, Pokemon bertipe telepati atau hantu, dan juga Pokemon bertipe api atau air. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Xerneas. Xerneas ini merupakan Pokemon bertipe peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kehidupan. Dalam Pokédex, Xerneas ini berada di nomor urut 716. Xerneas memiliki tinggi 3,0 meter dan berat 215,0 kg. Xerneas memiliki kemampuan aura peri, memperkuat semua jurus tipe peri dari setiap Pokemon. Dikatakan bahwa Xerneas membagikan kehidupan abadi, tidur selama 1000 tahun dalam wujud pohon lalu bangkit kembali. Kabarnya Xerneas membagikan kehidupan abadi saat tanduk di kepalanya memancarkan cahaya 7 warna. Xerneas sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Xerneas ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Yveltal. Yveltal ini merupakan Pokemon bertipe kegelapan atau terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penghancuran. Dalam Pokédex, Yveltal ini berada di nomor urut 717. Yveltal memiliki tinggi 5,8 meter dan berat 203,0 kg. Yveltal memiliki kemampuan aura kegelapan, memperkuat semua jurus tipe jahat dari setiap Pokemon. Yveltal adalah Pokemon legendaris yang menyerap nyawa makhluk hidup saat sayap dan bulu ekornya terentang lebar dan bersinar merah. Kabarnya ketika hidupnya berakhir, Yveltal ini menyerap habis nyawa berbagai makhluk hidup dan kembali ke wujud kepompong. Yveltal sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, karang, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 5, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Yveltal ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Zygarde bentuk 50%. Zygarde bentuk 50% ini merupakan Pokemon bertipe naga dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon keteraturan. Dalam Pokédex, Zygarde bentuk 50% ini berada di nomor urut 718. Zygarde bentuk 50% memiliki tinggi 5,0 meter dan berat 305,0 kg. Zygarde bentuk 50% ini memiliki kemampuan pemutusan aura, membalikan efek dari aura ability untuk menurunkan kekuatan jurus yang terpengaruh kemampuan tersebut. Zygarde bentuk 50% juga memiliki kemampuan susunan kekuatan. Sel-sel Zygarde lain berkumpul untuk membantu ketika hit point turun menjadi setengah atau kurang. Kemudian Pokemon akan mengubah bentuknya menjadi bentuk sempurna.
Ini adalah bentuk Zygarde ketika sekitar setengah bagiannya telah berkumpul. Memiliki peran memantau ekosistem. Kabarnya Zygarde ini berubah wujud menjadi bentuk yang lebih kuat saat bertarung melawan musuh yang mengancam ekosistem. Zygarde bentuk 50% ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Zygarde bentuk 50% ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Zygarde bentuk 10%. Zygarde bentuk 10% ini merupakan Pokemon bertipe naga dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon keteraturan. Dalam Pokédex, Zygarde bentuk 10% ini berada di nomor urut 718. Zygarde bentuk 10% memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 33,5 kg. Zygarde bentuk 10% memiliki kemampuan pemutusan aura, membalikan efek dari aura ability untuk menurunkan kekuatan jurus yang terpengaruh kemampuan tersebut. Zygarde bentuk 10% juga memiliki kemampuan susunan kekuatan. Sel-sel Zygarde lain berkumpul untuk membantu ketika hit point turun menjadi setengah atau kurang. Kemudian Pokemon akan mengubah bentuknya menjadi bentuk sempurna. Zygarde ketika sekitar 10% bagiannya telah berkumpul, Pokemon ini melompat ke dada lawan untuk menggigit dengan taringnya yang tajam. Dilahirkan ketika sekitar 10% sel Zygarde telah dikumpulkan dari berbagai penjuru. Bentuk ini sangat terampil dalam pertempuran jarak dekat. Zygarde bentuk 10% sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 6. Zygarde bentuk 10% ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Zygarde bentuk sempurna. Zygarde bentuk sempurna merupakan Pokemon bertipe naga dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon keteraturan. Dalam Pokédex, Zygarde bentuk sempurna ini berada di nomor urut 718. Zygarde bentuk sempurna memiliki tinggi 4,5 meter dan berat 610,0 kg. Zygarde bentuk sempurna memiliki kemampuan susunan kekuatan. Sel-sel Zygarde lain berkumpul untuk membantu ketika hit point turun menjadi setengah atau kurang. Kemudian Pokemon akan mengubah bentuknya menjadi bentuk sempurna. Dalam bentuk aslinya ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Legenda dari keserakahannya menceritakan bagaimana ia pernah membawa seluruh kastil untuk mendapatkan harta karun yang tersembunyi di dalam. Lahir ketika semua sel Zygarde telah dikumpulkan, ia menggunakan kekuatan untuk menetralkan mereka yang membahayakan ekosistem. Zygarde bentuk sempurna sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 8, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Zygarde bentuk sempurna ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Diancie. Diancie ini merupakan Pokemon bertipe karang dan peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon permata. Dalam Pokédex, Diancie ini berada di nomor urut 719. Diancie memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 8,8 kg. Diancie memiliki kemampuan badan tangguh, mencegah jurus atau kemampuan lawan dalam menurunkan statistik Pokemon ini. Mutasi dari Carbink dikatakan bahwa tubuh Diancie yang berkilau dengan warna merah muda adalah yang terindah di dunia. Diancie menciptakan berlian berjumlah banyak dalam sekejap dengan cara menempatkan karbon yang ada di udara menggunakan kedua tangannya. Diancie sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, tanah, dan logam.
Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 3. Diancie ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Hoopa Terbatas. Hoopa Terbatas ini merupakan Pokemon bertipe telepati dan hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon iseng. Dalam Pokédex, Hoopa Terbatas ini berada di nomor urut 720. Hoopa Terbatas memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 9,0 kg. Hoopa Terbatas memiliki kemampuan penyihir, mencuri alat yang dipegang Pokemon yang diserangnya. Bentuk asli Hoopa memiliki kekuatan yang sangat besar. Ada legenda yang isinya Pokemon ini mencabut dan merebut seluruh kastil untuk mendapatkan harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Dikatakan bahwa Hoopa merebut berbagai benda menggunakan 6 ring dan 6 lengan raksasanya karena kekuatannya yang sebenarnya disegel wujudnya berubah menjadi kecil. Hoopa Terbatas sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe hantu dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Hoopa Terbatas ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Hoopa Bebas. Hoopa Bebas ini merupakan Pokemon bertipe telepati dan kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Jin. Dalam Pokédex, Hoopa Bebas ini berada di nomor urut 720. Hoopa Bebas memiliki tinggi 6,5 meter dan berat 490,0 kg. Hoopa Bebas memiliki kemampuan penyihir, mencuri alat yang dipegang Pokemon yang diserangnya. Bentuk asli Hoopa memiliki kekuatan yang sangat besar. Ada legenda yang isinya Pokemon ini mencabut dan merebut seluruh kastil untuk mendapatkan harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Dapat merebut apapun yang diinginkannya dengan 6 cincin dan 6 lengan besar karena kekuatannya yang sebenarnya disegel. Pokemon ini berubah menjadi jauh lebih kecil. Hoopa Bebas sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Hoopa Bebas ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ke-9 ada Pokemon yang bernama Volcanion. Volcanion ini merupakan Pokemon bertipe api dan air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon uap. Dalam Pokédex, Volcanion ini berada di nomor urut 721. Volcanion memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 195,0 kg. Volcanion memiliki kemampuan menyiram air. Pokemon tidak akan terluka, malah hit pointnya akan pulih jika terkena jurus tipe air. Volcanion dapat menghasilkan uap air dalam jumlah besar dan menyembunyikan wujudnya di kabut tebal. Dikatakan bahwa Pokemon ini hidup di pegunungan yang tidak ditinggali manusia. Volcanion menembakkan uap air di dalam tubuhnya menggunakan lengan di punggungnya. Kekuatannya mampu menghempaskan sebuah gunung. Volcanion sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Volcanion ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi Pokemon generasi ke-6. Ada Pokemon bertipe peri, Pokemon bertipe kegelapan atau terbang, Pokemon bertipe naga atau tanah, Pokemon bertipe karang atau peri, Pokemon bertipe telepati atau hantu, dan Pokemon bertipe api atau air. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya.
Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.